Saudara, libur Natal dan Tahun Baru, Monumen Nasional Jakarta dipadati pengunjung. Ini dia saudara, visual bagaimana antrean panjang yang terjadi di loket tiket masuk Monumen Nasional Jakarta, saudara, di mana pengunjung ini mengantre sejak Jumat pagi. Salah satu pengunjung mengatakan memilih Monas untuk menghabiskan waktu bersama keluarga karena akses yang mudah dan juga biaya yang murah. Monumen Nasional tentu jadi salah satu pilihan destinasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya di libur Natal dan Tahun Baru. Di Monas, pengunjung bisa menikmati suasana taman serta fasilitas kereta wisata. Transportasinya lebih terjangkau, nggak dekat juga. Dekat juga ya? Iya. Kesini dari mana nih kalau boleh tahu? Kita dari Pancoran. Dari Pancoran, naik apa? Naik KRL. Naik KRL langsung nyampe ya? Langsung nyampe. Sama siapa aja kalau boleh tahu, Kak? Sama ponakan. Gak hanya Monas, saudara, Taman Marga Satwa Ragunan juga jadi salah satu destinasi favorit warga Jabodetabek di libur Natal dan Tahun Baru. Selain untuk melihat satwa, sejumlah pengunjung piknik santai di taman ini. Hari ini tercatat lebih dari 11.000 orang berkunjung ke Ragunan. Diperkirakan peningkatan jumlah pengunjung di Ragunan akan berlanjut hingga tanggal 5 Januari mendatang. Prediksi kami sampai tanggal 5 itu masih akan terus ramai ya. Bahkan untuk di Jawa Barat liburan sampai tanggal 12 ya kalau nggak salah. Jadi kami akan tetap prepare sampai tanggal 12 untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung. Nah, kalau yang ini di Sleman, Yogyakarta, saudara, tepatnya di warung makan kopi Klotok, di mana di masa libur panjang lokasi kuliner ini diminati oleh wisatawan yang berada di Sleman, Yogyakarta, saudara. Sejak pagi, wisatawan rela antre demi mendapatkan sepiring nasi sayuran dengan lauk telur dadar, ditambah dengan pisang goreng dan tentu saja kopi Klotok khasnya. Selain bisa menikmati makanan dengan cita rasa tradisional, momen sarapan juga sambil menyaksikan pemandangan Gunung Merapi. Untuk menikmati sajian di Kopi Klotok, pengunjung bisa menghabiskan hanya 20.000 saudara hingga 40.000 rupiah. Kuenya bagus ya. Kuenya bagus ya. Kopinya gimana, Pak? Kopinya sebentar. Sebentar kok. Wah, siap. Terima kasih, Pak. Siap. Pak siapa, Pak, namanya, Pak? Ya Pak Rudi. Ya. Di hari kedua tahun 2026, stasiun Pasar Senen semakin padat penumpang. Hingga Jumat siang, ada 15.000 lebih penumpang kereta jarak jauh tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Namun, puncak arus balik Nataru di Daob 1 Jakarta diperkirakan terjadi pada Minggu 4 Januari 2026. Hingga Jumat ini, saudara, sudah ada 48.000 lebih tiket yang terjual untuk kedatangan di Daob 1 Jakarta. Saya ajak Anda ke kota Bandung, Jawa Barat, saudara. Di sana wisatawan memanfaatkan hari-hari terakhir liburan dengan berwisata kuliner. Nah, salah satu destinasi favorit yakni rumah makan khas Sunda di kawasan Balong Gede yang sudah ada sejak tahun 80-an, saudara. Salah satu daya tarik utama restoran ini adalah sambalnya yang terkenal pedas dan tentu saja segar. Kepadatan terjadi di stasiun Pasar Senen, kita update kondisinya sore ini. Kita sapa jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dan juga juru kamera Hanil di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat petang, Niko. Niko, sudah terjadi kepadatan tadi informasi sebelumnya. Kalau pantauan Anda hingga sore ini seperti apa kondisinya di sana?
Ya, situasi terkini di stasiun Pasar Senen, Jakarta ini masih terpantau ramai oleh calon penumpang yang ingin keluar dari Jakarta untuk melakukan libur Natal dan Tahun Baru. Kalau misalnya berdasarkan pantauan kami saat ini, ratusan penumpang ini masih memadati ruang tunggu di stasiun Pasar Senen, Jakarta untuk nantinya mereka akan melakukan perjalanan ke luar Jakarta menggunakan kereta api. Dan kalau di ruang tunggu di saat ini di belakang saya ini juga sudah dipadati oleh calon penumpang yang mereka ini menuju ke daerah yang berbeda-beda seperti itu. Dan saya tidak sendiri, saudara, saya juga sudah bersama calon penumpang di stasiun Pasar Senen pada sore hari ini. Selamat sore, Pak. Sore. Pak, iya. Ini pakaiannya luar biasa cerah, sangat-sangat terlihat gembira sekali. Ini mau perjalanan ke Pak? Oh, pertama kali ini dengan Pak siapa? Pak Roy. Oke, Pak Roy, bisa cerita dikit dengan Kompas TV pada sore hari ini, Pak? Ini mau kemana nih, Pak? Pak Roy dan anak saya 2 ini mau ke Malang. Mau ke Malang. Sudah liburan tahun baru dan Natal kemarin, mau kembali sekolah di Malang. Oh, kembali sekolah di Malang. Oke, Pak Roy, kenapa sih mau menggunakan kereta api sebagai sarana untuk kembali ke Malang, Pak? Ada 3 faktor. Yang pertama adalah aman, ya, aman dibanding transportasi yang lain, lebih aman. Yang kedua nyaman, ya udah nyaman. Sejak Pak Jonan ini kereta api mulai nyaman, gitu. Kemudian yang ketiga harga kompetitif, dapat promo lagi. Makasih. Oke, kalau dari sisi Pak Roy sendiri, Pak, kenapa kereta api di stasiun Senen ini bagaimana Pak pelayanannya, Pak? Bagus. Bagus ya? Bagus dan ramah, ya. Bagus dan ramah. Ya cuma parkirnya aja yang agak aneh. Oh gitu. Agak penuh, ya. Pak Roy, kalau misalnya di Jakarta udah berapa lama, Pak? Saya udah 10 tahunan. Ya. Liburan kemana aja? Sudah kemana aja, Pak, liburan atau datang? Liburan kita sering ke Semarang, ke Jogja, ke Bandung. Cuma ini sekarang antar anak ke Malang, gitu. Nah. Oke, terima kasih Pak Roy atas waktunya bersama Kompas TV. Lanjut, Pak. Jaya, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Semoga sehat terus, Pak Roy. Silakan dilanjut aktivitasnya kembali. Dan itu, saudara, wawancara kami dengan calon penumpang kereta api yang ingin menuju ke Malang. Dan rencananya berdasarkan data yang telah kami himpun di stasiun Pasar Senen ini pada hari ini angka keberangkatan ini mencapai 14.000 keberangkatan untuk hari ini. Dan kedatangan pun lebih banyak dengan selisih 1.000 penumpang. Kalau angka kedatangan dari wilayah lain menuju ke stasiun Pasar Senen ini tercatat mencapai 15.000 penumpang. Dan juga untuk mengantisipasi kepadatan yang diprediksi terjadi pada 4 Januari besok, ini nantinya PT KAI di stasiun Pasar Senen ini juga telah menyediakan perjalanan atau kereta tambahan untuk nantinya bisa digunakan oleh penumpang, baik itu dari Jakarta menuju keluar Jakarta ataupun sebaliknya. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Hari ini ada sekitar 15.000, tapi informasinya puncak arus baliknya 4 Januari ya. Terima kasih Niko Anggriawan telah melaporkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan hadir dengan informasi deretan teror hingga ancaman diterima influencer dan juga aktivis pada akhir Desember 2025. Kompolnas pun mendorong polisi segera menyelidiki teror disertai ancaman pembunuhan ini. Pembahasannya, saudara, usai jeda di Kompas Petang.